To introduce myself, my name is Ica Rizky Marsha from class 23A from Management Major with NPM 234-11059. This video, I wanna explain Human materi Resource about Management Strategy Human and Resource Management Analysis. Strategy and Analysis. Strategi adalah dokumen yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Biasanya antara 1 hingga 5 tahun, proses ini melibatkan penentuan visi, misi, dan tujuan organisasi serta pengembangan strategi untuk mencapainya. Rencana ini berfungsi sebagai paduan bagi manajer dalam mengambil keputusan dan mengalokasi sumber daya secara efektif. Proses perencanaan strategis. Proses perencanaan strategis biasanya terdiri dari beberapa langkah. Analisis situasi, mengumpulkan informasi tentang kondisi internal dan eksternal organisasi. Penetapan visi dan misi, merumuskan pernyataan visi dan misi yang jelas, mengembangkan tujuan, menetapkan tujuan jangka panjang dan sasaran tahunan. Formulasi strategis, mengembangkan strategis berdasarkan analisis situasi dan tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat rencana strategis. Penyusunan rencana strategis memiliki banyak manfaat bagi organisasi, memberikan arahan, menyediakan kerangka kerja untuk mengambil keputusan strategis, meningkatkan koordinasi, memastikan semua departemen bekerja menuju tujuan yang sama, mengoptimalkan sumber daya, membantu dalam mengalokasi sumber daya untuk prioritas yang paling berdampak, menciptakan budaya proaktif, memungkinkan organisasi untuk lebih responsif terhadap perusahaan besar. Human Resource Management, jenis strategi utama. Strategi generik. Strategi ini dibagi menjadi 4 kategori utama. Strategi turnaround digunakan untuk memulihkan perusahaan yang mengalami penurunan. Strategi ekspansi fokus pada penambahan produk, pasar, dan fungsi perusahaan untuk meningkatkan aktivitas. Strategi pencuitan melibatkan pengurangan produk atau pasar untuk mengalihkan sumber daya ke area yang lebih menguntungkan. Strategi bertahan, tindakan penyelamatan untuk menghindari kerugian lebih lanjut dan menjaga kelangsungan perusahaan. Perencanaan strategis unit bisnis. Perencanaan strategis unit bisnis merujuk pada pengembangan rencana yang spesifik untuk setiap unit atau divisi dalam organisasi, melibatkan penentuan misi dan visi, keunggulan kompetitif unit bisnis, serta bagaimana unit tersebut akan bersaing di pasar. Strategi bertujuan untuk mencapai tujuan keseluruhan organisasi dengan cara yang efisien dan efektif. Manfaat perencanaan strategis unit bisnis, memberikan panduan bagi manajer dalam mengambil keputusan, menyelaraskan semua anggota tim dengan tujuan bersama, memungkinkan organisasi untuk lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Dengan proses perencanaan strategis ini, unit dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan jangka panjang sambil responsif terhadap dinamika pasar. Strategi fungsional. Strategis fungsional yaitu rencana yang lebih spesifik dan teknis untuk mendukung strategis bisnis dan korporasi. Strategis ini berfokus pada pengelolaan dan pengoptimalan fungsi-fungsi tertentu dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih luas. Setiap fungsi dalam perusahaan memiliki strategis yang disesuaikan dengan perannya dalam mencapai visi dan misi perusahaan secara keseluruhan. Manfaat strategis fungsional, memfasilitasi koordinasi antara berbagai fungsi dalam perusahaan untuk mencapai tujuan bersama, membantu perusahaan dalam mengembangkan kompetisi khusus yang membedakan mereka dari pesaing, memberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan perusahaan pasar secara cepat melalui perencanaan yang lebih terperinci di tingkat fungsional. Strategi fungsional memainkan peran penting dalam mendukung pencapaian tujuan strategis
secara keseluruhan dengan mengoptimalkan setiap fungsi dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia yaitu pendekatan yang mengintegrasikan perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia dengan tujuan jangka panjang organisasi, melibatkan pengembangan strategis yang mendukung pencapaian tujuan bisnis, serta memastikan bahwa karyawan yang tepat berada di posisi yang tepat untuk mendukung visi perusahaan. Adapun komponen utama manajemen sumber daya manusia yaitu analisis kebutuhan sumber daya manusia dengan mengidentifikasi kompetisi dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, melibatkan evaluasi tugas dan tanggung jawab di setiap posisi untuk memastikan keselaraan dengan kebutuhan bisnis. Selanjutnya yaitu perencanaan ketenaga kerjaan. Merencanakan jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan, termasuk strategis rekrutmen dan pengembangan untuk memastikan kecukupan SDM. Yang ketiga, perekrutan dan seleksi. Melakukan proses perekrutan yang efektif untuk menarik dan memilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, termasuk penggunaan berbagai sumber perekrutan dan metode seleksi yang valid. Alat strategis Human Resource Management. Strategi MAPS dapat berupa Balance Scorecard, adalah alat yang membantu organisasi mengukur kinerja dari berbagai perspektif termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Memungkinkan manajemen untuk melihat bagaimana setiap departemen berkontribusi terhadap tujuan keseluruhan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Human Resource Management Metric merupakan alat yang digunakan untuk mengukur, menganalisis, dan meningkatkan kerja Departemen Sumber Daya Manusia dalam sebuah perusahaan. Penggunaan metrik SDM dapat berupa pengumpulan data. Data harus dikumpulkan dari berbagai sumber seperti basis data, sumber daya manusia, survei online, dan dokumentasi resmi. Yang kedua, pelaporan harus rinci dan disampaikan kepada manajemen tingkat atas dan anggota tim terkait, membantu identifikasi masalah atau celah yang mempengaruhi kinerja, motivasi, dan produktivitas pegawai secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu data mining, menggunakan pola data dari database untuk memperoleh pengetahuan dan memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif. Dengan menggunakan metrik sumber daya manusia yang tepat, organisasi dapat meningkatkan efisiensi manajemen sumber daya manusia, memantau kinerja secara terus-menerus, dan mengembangkan strategi pengembangan yang relevan untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja pegawai. Dalam hal ini, manajer merumuskan rencana dan tujuan strategis. Selanjutnya, dia akan bertanya, keterampilan dan perilaku karyawan apa yang kita perlukan untuk mencapai rencana dan tujuan, serta secara khusus kebijakan dan praktik perekrutan, seleksi, pelatihan, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia, apa yang harus kita terapkan agar dapat menghasilkan keterampilan dan perilaku karyawan yang dibutuhkan. Manajer sering menyebutkan kebijakan dan praktik sumber daya manusia spesifik sebagai strategis sumber daya manusia. Fitur sumber daya manusia sebagai pusat laba yang menyertainya menyajikan contoh manajemen sumber daya manusia dan lainnya. Terdapat 7 langkah meliputi proses manajemen strategis. Yang pertama, tanyakan bisnis apa yang kita jalani sekarang. Yang kedua, mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan mengancam internal dan eksternal perusahaan. Yang ketiga, merumuskan arah bisnis baru. Yang keempat, memutuskan tujuan strategis. Dan yang kelima, pilihan strategis atau tindakan tertentu. Dan yang terakhir adalah melaksanakan dan kemudian mengevaluasi rencana strategis.
That's all about for me. Thank you for attention. Nice to meet you.